kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya jemput kita berdiri, kita sama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah saat ini. Panggilan beribadah. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Saat ini kita merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kebaktian rumah tangga di minggu pertama bulan ini. Allah memberkati kita, Allah menghimpun kita untuk beribadah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada Tuhan. Nyanyikanlah tembang pujian bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 7 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah kita. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Mazmur responsorial yang terdapat dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberitakan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan dan sesama. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, beralaskan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 ayatnya yang kedua. Pemberitaan anugerah pengampunan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 ayatnya yang keempat. Hanya oleh darah Yesus
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah rumah tangga hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021. Saatnya sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami umat ciptaan-Mu sungguh menyadari betapa kasih dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam sepanjang hari hidup kami. Dan kini kami boleh bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah tangga kami masing-masing. Berkenanlah kiranya Engkau menguasai akal pikiran kami. Bahkan Roh Kudus memperbaharui segala sesuatu yang ada pada diri kami. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami diperbaharui untuk menjadi pribadi yang semakin bijaksana, yang semakin taat dan setia dalam memberlakukan perintah dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Pada saat ini, firman Tuhan akan kita baca dan dengarkan bersama dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat memahami, menghayati, dan memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 52, bait yang kedua, Sabda Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar istilah tabula rasa. Tabula rasa adalah bahasa Latin yang artinya kertas kosong. Saudara-saudara, tabula rasa adalah pandangan tentang seseorang manusia yang lahir masih dalam keadaan kosong seperti kertas kosong. Kertas itu akan terisi dengan coretan-coretan ketika seorang kemudian bertumbuh dan mendapatkan begitu banyak pengalaman, baik yang ia lihat, yang ia dengar, bahkan yang ia alami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti itulah proses kita manusia yang terbentuk sesuai dengan coretan-coretan yang ada pada lembaran kertas kehidupan kita. Dengan kata lain, kehidupan kita adalah proses di mana seseorang dapat mengembangkan diri dan kehidupannya ke arah hidup yang lebih baik. Saudara-saudara, tentu saja dalam hal ini Tuhan tidak menginginkan agar kita manusia menjalani proses yang instan. Karena proses instan tidak memberikan kita proses pembelajaran atau proses pendidikan. Contohnya saja sekarang, ada begitu banyak buku soal-soal, baik itu mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lainnya,
di mana buku itu di bagian akhir atau di bagian belakang terdapat kunci jawaban. Maka anak-anak dapat dengan begitu mudah mendapatkan kunci jawaban dari setiap soal yang ia dapatkan atau yang ia baca. Namun tentu saja bukan kunci jawaban yang atau hasil dari jawaban soal yang anak-anak kita dapatkan, tetapi lebih kepada proses bagaimana anak-anak kita dapat mencapai jawaban dari proses yang ia lalui. Contoh yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalnya saja ada soal berapakah 360 dibagi 2, maka kalau kita buka kalkulator, maka pasti jawabannya kita langsung dapat 180. Tetapi bukan jawaban itu yang kita harapkan. Tapi bagaimana 360 dibagi 2, maka pasti kita tulis 2, kemudian taruh 1 di atas, lalu 1 kali 2, 2, kemudian 3 kurang 2, 1, lalu turun lagi 6, jadi 16 bagi 2, 8, 8 kali 2, 16, kemudian masih ada 0, maka 0 ditaruh di atas. Disitulah proses untuk mendapatkan sebuah jawaban. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal itu juga yang tentu saja diharapkan dari kita, bagaimana kita belajar. Sebagaimana tema perenungan kita pada saat ini, belajar merupakan kekuatan seorang saksi. Dan untuk mencapai proses pembelajaran itu tentu saja tidak mudah. Ada banyak kegagalan, ada banyak masalah, tantangan yang kita hadapi. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menilai semua itu dari sudut pandang iman percaya kita, atau kita melihat semuanya itu dari pemikiran yang positif, maka hal itu bisa menjadi tahapan demi tahapan yang mengarah kita kepada sebuah keberhasilan. Tentu saja orang-orang tua terkasih, opa oma tentu telah memiliki banyak pengalaman asam garam dalam menjalani hidup. Dan tentu saja itu tidaklah mudah untuk sampai pada hari ini di mana opa oma boleh merasakan dan merilis kembali ada begitu banyak pengalaman yang berharga. Dan dari pengalaman-pengalaman itu kita sampai kepada beberapa kesimpulan. Paling tidak kesimpulan awal kita adalah hidup kita boleh berjalan hingga pada saat ini meskipun ada banyak riak-riak, meskipun ada banyak ombak kehidupan yang begitu dahsyat yang kita jalani, tapi puji Tuhan, semua itu boleh kita lalui karena kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti itulah yang kemudian diutarakan oleh Raja Daud dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Di mana di situ Daud mengutarakan bahwa ia pernah mengalami penderitaan, penindasan dan juga kegagalan. Tetapi ia bersaksi dengan mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud menyadari bahwa berada dalam posisi yang sulit seperti itu sebetulnya kita jadikan sebagai peluang dan kesempatan untuk mengarahkan kita menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan, yang berserah diri hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan turut campur tangan dalam mendidik kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tegar, yang kuat, yang taat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tatkala kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, jangan mudah berputus asa. Jangan mudah kehilangan pengharapan. Jangan mudah bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Tapi mari kita melihat sisi positif dari berbagai tantangan, berbagai penderitaan, berbagai penindasan, kesulitan-kesulitan yang hidup itu. Mari kita lihat dari sisi positifnya, bahwa pada saat itu Tuhan mau agar kita belajar untuk menghayati kembali apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini.
Melalui kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, Tuhan mau mengoreksi kita. Sehingga keegoisan kita kemudian sedikit demi sedikit dikikis dan dikikis. Sehingga pada akhirnya keegoisan kita kemudian berubah menjadi sebuah kedewasaan iman, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan senantiasa berjalan bersama dengan kita ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selalu berserah diri kepada Tuhan. Belajar bukan hanya kita dapatkan di sekolah, tapi belajar juga kita dapatkan dalam realitas hidup yang kita temui di sepanjang kehidupan di mana kita masih dapat menghirup dan menghembuskan nafas kehidupan. Saudara-saudara, Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8 berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, sehingga untuk menjadi saksi memang bukanlah proses yang instan, tapi butuh tahapan, butuh waktu, butuh pengorbanan. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian untuk menjalani proses pembelajaran tersebut. Ia selalu menguatkan kita, Ia selalu memampukan kita, Ia selalu menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bersedia untuk belajar menjadi saksi Kristus yang setia, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, belajar untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, maka Tuhan pasti akan membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara menjadi pribadi yang tegar, yang kuat, yang taat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ada waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami, tatkala kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kami masih harus terus belajar dan belajar. Belajar untuk semakin memperbaharui akal budi dan pekerti kami. Belajar untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Dan itu tidaklah mudah. Karena kami diperhadapkan dengan tantangan, penderitaan, penindasan, dan segala hal yang menyulitkan. Tapi biarlah kami tetap setia untuk mengandalkan Tuhan, tetap setia untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tetapi juga yang selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal, belajar untuk selalu berpikiran positif, bahwa di balik kesulitan dan tantangan, Tuhan mau menjadikan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang kuat, tegar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Semoga firman-Mu ini boleh kami tindak lanjuti dalam sepanjang hari hidup kami. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Biarlah Engkau sebagai gembala yang baik yang menuntun dan memelihara kehidupan seluruh umat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu Engkau yang penuhi. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap jaga, lindungi, dan sertai. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, dan hal yang sia-sia. Kami berdoa kepadamu bagi anak-anak kami, baik yang bekerja maupun yang menuntut ilmu serta dalam masa pertumbuhan. Biarlah mereka tetap berjalan di atas rel kebenaran-Mu. Biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan selalu belajar untuk tetap setia melakukan perintah dan kehendak-Mu, serta menjauhkan diri dari segala larangan-Mu. Kami berdoa kepadamu untuk majelis gereja, pengurus kategorial, tata usaha, dan koster, bahkan semua pihak yang turut mengambil bagian dalam pelayanan di ladang Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan
yang bertindak selaku organis kantoria, editor, baik itu editor sound maupun editor video rekaman. Biarlah Engkau Bapa yang akan mensejahterakan hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu tidak jemu-jemu melayani Engkau, bekerja di ladang Tuhan, karena semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa kepadamu bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap mengaruniakan hikmat kepada para pemerintah kami, sehingga baik presiden dan wakil presiden, para menteri, anggota legislatif dari pusat, provinsi sampai ke kota maupun kabupaten, Engkau tetap mengingatkan mereka untuk sungguh-sungguh memikirkan kepentingan atau nasib bangsa Indonesia. Dan kami selaku rakyat Indonesia tetap boleh mendukung pemerintah kami, menciptakan suasana yang kondusif dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga nyata bahwa Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan lain sebagainya, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Ulurkan tanganmu yang penuh kasih, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka. Demikian pula jemaatmu yang berada dalam duka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Adapun berbagai proses ataupun acara perkabungan yang sementara berlangsung, Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga segala sesuatu boleh berjalan lancar dan tidak menemui kendala apapun juga. Kami berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena mencari pekerjaan, pendamping hidup, yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka, yang bersoal dengan suami istri, orang tua anak, demikian pula sebaliknya. Tuhan, berikanlah solusi dan jalan keluar, titik terang untuk semua masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, sehingga semuanya tetap percaya bahwa rancangan Tuhan selalu indah dan baik pada waktunya bagi masing-masing kami. Kami juga berdoa kepadamu bagi pergumulan yang masih terus-menerus dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh seluruh dunia, di mana pandemi virus COVID-19 masih terus berkelanjutan. Bapa, nyatakan kedaulatan-Mu, sehingga pada waktu yang Tuhan telah tetapkan, pandemi ini akan segera berakhir. Berkatilah pelaksanaan vaksin kepada bangsa Indonesia. Biarlah dari kesemuanya itu menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini. Berkati tenaga kesehatan pemerintah, tenaga sukarelawan yang mengabdi untuk memberikan penanganan kepada pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Berkatilah segala bentuk pengorbanan dan pengabdian mereka. Ya Bapa Surgawi, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara atasnya, sehingga kami tidak perlu merasa khawatir, cemas, dan takut dalam melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi dengan berserah diri kepada Tuhan, maka Engkau yang akan selalu memampukan kami untuk mengemban berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan sempurnakanlah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Namun bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kita melalui Kitab Matius 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293 ayat yang pertama.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat ibadah kami saat ini Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan syukur kami kepada Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa apa yang telah kami persembahkan ini tidak seberapa dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Namun kami mohon Tuhan memberkati agar kami boleh mempergunakan di dalam pelayanan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, dan mampukan kami untuk memperlakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Firman Tuhan telah kita renungkan bersama. Mari terus belajar untuk mengenal, memahami, menghayati, memberlakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka Ia yang akan selalu menuntun dan memelihara hidup kita, menjadikan kita sebagai saksi Kristus yang kuat, tegar, dan berkenan di hadapannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.